Coba lihat sekeliling kalian, ada banyak benda dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi, tahukah kalian, semua bentuk tersebut ternyata dimulai dari hal yang sederhana loh. Di sini, saya Sabrina Raihani dengan NPM 134241690 akan menjelaskan tentang hal sederhana tersebut. Nah, di sini saya akan membagi dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah unsur tak terdefinisi, yang kedua adalah unsur terdefinisi, yang ketiga adalah aksioma atau postulat, yang keempat adalah teorema atau dalil, yang keenam yaitu definisi dari contoh-contoh yang lain. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan unsur tak terdefinisi. Unsur tak terdefinisi adalah fondasi dari seluruh geometri. Ia tidak memiliki definisi formal, tetapi diterima begitu saja sebagai konsep fundamental untuk membangun sistem geometri yang lebih kompleks. Contoh dari unsur tak terdefinisi itu ialah titik, garis, bidang, dan ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur terdefinisi. Unsur terdefinisi adalah konsep-konsep yang memiliki batasan atau definisi formal. Unsur tak terdefinisi adalah objek yang dapat dijelaskan menggunakan definisi yang jelas dan terikat. Contoh dari unsur terdefinisi yaitu ruang dan garis. Menjelaskan tentang perbedaan unsur tak terdefinisi dan unsur yang terdefinisi. Unsur tak terdefinisi adalah konsep dasar universal yang diterima tanpa perlu didefinisikan secara formal. Mereka adalah blok bangunan dari seluruh sistem. Berbeda dengan unsur terdefinisi adalah konsep yang didefinisikan secara formal menggunakan unsur-unsur yang tak terdefinisi atau istilah lain yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang aksioma atau postulat, merupakan kebenaran yang universal atau umum yang berlaku di berbagai bidang dan tidak memerlukan pembuktian. Contohnya, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat satu garis lurus, atau contoh lain dapat dilukis garis dari sembarang titik ke sembarang titik lain. Yang selanjutnya adalah teorema atau dalil. Teorema atau dalil adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma, suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian, dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar. Intinya adalah teorema atau dalil suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian, dan pernyataan dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bernilai benar. Contohnya adalah seperti apa? Contohnya seperti pernyataan teorema Pythagoras dalam sebuah segitiga siku-siku kuadrat dari panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi siku-sikunya. Selanjutnya adalah perbedaan aksioma atau postulat dan teorema atau dalil. Aksioma itu aturan main dalam matematika, pernyataan dasar yang kita terima begitu saja tanpa perlu bukti. Sedangkan teorema adalah kesimpulan yang harus kita buktikan pakai logika berdasarkan aksioma dan teorema lain yang sudah ada. Singkatnya, aksioma adalah apa yang kita terima, sedangkan teorema adalah apa yang kita buktikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi itu terbagi menjadi 7 nih, ada 7 definisi dari geometri, yaitu titik, garis, ruas garis, sinar garis, ruang, bidang, dan sudut. Yang pertama adalah titik. Titik adalah elemen dasar dari geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Artinya, titik merupakan elemen dasar dari geometri. Yang kedua adalah garis. Garis adalah kumpulan titik yang bergerak lurus dan tak terbatas di kedua arah. Artinya, garis adalah objek lurus tak terhingga. Yang ketiga, ruas garis. Ruas garis adalah potongan garis yang punya dua titik ujung. Jadi, panjangnya bisa diukur. Ruas garis terdiri dari semua titik pada garis yang terletak di antara kedua titik ujung tersebut. Yang keempat, sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis lurus yang memiliki satu titik pangkal dan memanjang tepat hingga ke satu arah saja. Yang kelima yaitu ruang. Ruang adalah tempat 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang tak terbatas dari jadi rumahnya semua objek. Yang keenam yaitu bidang. Bidang adalah permukaan datar 2 dimensi. Bidang dapat terdiri dari
karakter hingga banyaknya titik dan garis, serta menjadi penghubung antara garis atau batas bangun ruang, seperti kertas yang sangat besar dan memajang tanpa batas ke segala arah. Nah, yang terakhir adalah sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk ketika dua sinar garis bertemu di satu titik. Dua sinar yang membentuk sudut disebut kaki sudut atau sisi sudut, dan titik tempat kedua kaki sudut bertemu disebut titik sudut.